Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan karunia kepada kita, yang sangat banyak sekali, yang tak terhitung. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah untuk banyak mengingat nikmat-nikmatnya dan juga mensyukurinya. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang sempurna, hamba Allah yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hamba Allah yang dalam segala hal menjadi panutan untuk umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Puji syukur kepada Allah, kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir muyassar, tafsir yang mudah, tafsir muyassar, kemudian juga cara mengamalkannya atau tafsir amali, cara mengamalkan dari ayat-ayat yang akan kita kaji nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah sampai ayat 24, sekarang ayat 25 sampai 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula ilal akhir. Sadaqallahul azim. Maka Allah mengazab Fir'aun dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Fa'akhadha, maka kemudian mengambil atau mengazab, memberikan pada Raja Fir'aun, Allah. Kemudian Allah memberikan kepada Raja Fir'aun hukuman nakalal akhirah, azab di akhirat, wal ula, dan azab di dunia. Dalam tafsir muyassar disebutkan fa'taqamallahu minhu. Fa'taqama, maka kemudian Allah menjalankan atau melaksanakan minhu kepada Raja Fir'aun bil azabi, yaitu dengan azab di dunia dan di akhirat, wal akhirah, dan di akhirat. Maka kemudian Allah menyiksanya, memberikan siksaan kepada Raja Fir'aun di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat Raja juga disiksa oleh Allah di neraka yang selama-lamanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan siksaan di dunia dan di akhirat. Ini melanjutkan cerita kemarin bahwa Raja Fir'aun ketika diseru oleh Nabi Musa untuk diberikan petunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bukannya menerima dengan baik-baik, malah justru menyambutnya dengan kesombongan dan keangkuhan. Bahkan bukan hanya menolak, tapi juga menantang Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mengumpulkan pembesar-pembesarnya, kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini adalah perbuatan zalim yang luar biasa, perbuatan zalim yang sudah di luar batas, ya, sudah di luar batas. Maka kemudian Allah memberikan siksa kepada Raja Fir'aun. Siksa di dunia dan siksa di akhirat. Di dunia Raja Fir'aun dikeluarkan dari istananya, kemudian ditenggelamkan di laut. Kemudian di akhiratnya Allah nanti akan menyiksa Raja Fir'aun di neraka yang selama-lamanya. Oleh karena itu, cara mengamalkannya kita mohon kepada Allah agar kita tidak disiksa di dunia dan di akhirat.
Mudah-mudahan Allah memberi ampunan kepada kita. Makanya kita kalau terlanjur berbuat sombong misalnya, kita mohon ampun kepada Allah agar kita tidak disiksa oleh Allah. Sebab sebenarnya yang layak untuk sombong itu hanya Allah. Ya. Jadi al-kibriya uridai. Al-kibriya, kesombongan itu adalah ridai, selendangku. Ya. Oh, kesombongan adalah selendangnya Gusti Allah. Kebesaran adalah sarungnya Gusti Allah, ibaratnya seperti itu, pakaiannya Gusti Allah. Jangan sampai kita berusaha sebisa-bisanya, jangan sampai kita menggunakan selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggunakan pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu sombong? Itu yang berhak untuk sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak berhak untuk sombong. Makanya kalau kita tergelincir misalnya ya, misalnya kita kok berlaku sombong dan lain sebagainya, kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dari segala kesombongan kita. Jadi cara mengamalkannya, kita hendaknya memohon kepada Allah agar kita tidak disiksa di dunia dan di akhirat dengan cara jika terlanjur berbuat sombong maka kita minta ampun kepada Allah dan kita berusaha untuk menjauhi sifat sombongnya sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Fir'aun ini. Kemudian inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika, sungguh fi dzalika, dalam yang demikian itu la'ibratan, terdapat pelajaran, ibroh sebagai pelajaran, liman bagi orang yakhsha, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khasyah atau takut kepada Allah. Di dalam tafsir Muyassar disebutkan wa ja'alahu ibratan wa nakalan li amsalihi, wa ja'alahu, dan Allah menjadikan Raja Fir'aun itu, dalam diri Raja Fir'aun itu, ibroh sebagai pelajaran, wa nakalan dan peringatan. Jadi cerita tentang perjalanan hidup Raja Fir'aun itu dan juga akibat yang disandangnya, akibat yang yang menimpa dirinya itu hendaknya dijadikan sebagai pelajaran, hendaknya dijadikan sebagai peringatan li'amsalihi, kepada orang-orang yang sejenis Fir'aun. Makanya Fir'aun itu sebenarnya ya kalau dari sisi fisik ya adanya pada zamannya Nabi Musa. Tetapi pada zaman sekarang juga ada orang-orang yang memiliki sifat-sifat Fir'aun itu. Ya, merasa berkuasa, kemudian merasa sombong lah ya, sombong, seakan-akan angkuh, seakan-akan nasib orang itu ada di tangannya dan lain sebagainya. Makanya kita jauhi sebisa-bisanya sifat-sifat yang disandang oleh Raja Fir'aun itu. Makanya Allah menjadikan cerita Raja Fir'aun itu ibrotan wa nakalan. Ibroh sebagai pelajaran, wa nakalan dan sebagai peringatan. Li amsalihi, kepada orang-orang yang seperti Raja Fir'aun minal mutamarridin, dari orang-orang yang sombong. Jadi ini peringatan kepada orang-orang yang sombong dan congkak seperti Raja Fir'aun, agar dijadikan sebagai pelajaran. Jangan sampai mencontoh seperti Raja Fir'aun. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya ikutilah peringatannya para nabi, ikutilah peringatannya orang-orang yang mengajak agar tidak sombong, agar tawadhu dan lain sebagainya. Inna fi fir'auna, sungguh di dalam diri Fir'aun, wama, dan apa yang nazala bihi, yang nuzila bihi, yang diturunkan kepada Raja Fir'aun, yaitu azab yang diturunkan kepada Raja Fir'aun di dunia dan di akhirat. Minal adabi, termasuk adabnya Allah. La mau'idatan, sungguh hal itu sebagai mau'idah, sebagai nasihat, sebagai nasihat. Liman bagi orang yatta'idha wayan zajiro, peringatan kepada orang yang mau mengambil nasihat dan juga mau mengambil pelajaran. Itu adalah hendaknya dijadikan sebagai nasihat, sebagai peringatan, sebagai mau'idhah, ya sebagai mau'idhah. Makanya kisah dalam Al-Qur'an itu sebenarnya mengandung pelajaran. Ya, secara gak langsung itu mengandung pelajaran agar dijadikan sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Itu adalah mau'idhah, ya, mau'idhah, nasihat.
agar kita semuanya tidak mencontoh seperti Raja Firaun. Cara mengamalkannya ya kita ambil pelajaran ya dari kisah Raja Firaun, kita ambil pelajaran, kita berusaha, kita belajar. Meskipun kita tidak maksum ya, meskipun kita tidak steril dari sifat sombong itu, makanya kita ambil pelajaran dari kisah Raja Firaun ini karena kesombongannya Allah kemudian menyiksa Raja Firaun. Oleh karena itu kita berusaha takut siksanya Allah. Ini lima yaksha. Jadi ini pelajaran lima yaksha bagi orang yang takut. Berarti pemahamannya, orang yang tidak takut kepada Allah ya tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil pelajaran. Makanya pelajaran itu, peringatan dan pelajaran itu, nasihat itu ya lima yaksha. Bagi orang yang takut kepada Allah. Kalau nggak takut kepada Allah, meskipun diceritai tentang kisahnya Raja Firaun, nasibnya ya tidak takut. Meskipun diceritai tentang nasibnya orang-orang yang durhaka kepada Allah, ya tidak menimbulkan rasa takut. Jadi tidak bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Cerita-cerita tentang Raja Firaun seperti ini. Lima yaksha. Bermanfaat sebagai pelajaran bagi orang yang takut. Makanya kita belajar untuk khosyah. Khosyatullah. Belajar untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar untuk takut kepada pencipta kita. Dengan cara apa? Allah melarang kita sombong, maka kita hindari sifat sombong. Ya, kita takut ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk itu. Dengan cara ya dengan belajar tawadhu ya. Pemahaman kebalikannya sombong itu ya tawadhu. Kita belajar untuk tawadhu ya. Belajar untuk andap asor, belajar untuk tidak sombong, rendah hati dan lain sebagainya. Jika terlanjur misalnya kita berbuat sombong, baik itu disengaja atau tidak disengaja, mudah-mudahan Gusti Allah yang Maha mendengar, Gusti Allah yang Maha melihat, mengampuni kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya ini. Jadi ini sebenarnya ada ada nilai-nilai yang di pelajaran yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada cerita-cerita tersebut la'ibroh sungguh sebagai pelajaran liman bagi orang yakhsha yang takut kepada Allah. Jadi pelajaran untuk siapa? Orang yang takut yang bisa ngambil pelajaran. Yang nggak takut sekali lagi nggak bisa ngambil pelajaran. Kalau nggak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau orang yang takut tuh kalau membaca seperti ini ya, ya Allah jauhkan aku dari sifat Raja Fir'aun dan lain sebagainya. Kemudian Allah melanjutkan di dalam surahnya, di dalam ayatnya, A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. A'antum, apakah kalian semuanya asyaddu khalqan, lebih sulit penciptaannya, amis sama ataukah langit banaha yang telah ditinggikan oleh Allah, yang telah dibina oleh Allah, yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam menciptakan kamu, di dalam kitab Yasar, aba'asukum ayuhan nas, apakah kebangkitan kalian semuanya wahai manusia ba'dal mauti, setelah mati, yaitu di hari kiamat nanti, asyaddu, lebih sulit fi takdirikum, dalam perkiraan kalian semuanya, dalam pandangan kalian semuanya, am khalqus sama, dibanding dengan menciptakan langit. Apakah lebih sulit membangkitkan kamu yang sebelumnya itu mati menjadi hidup? Apakah itu lebih sulit daripada menciptakan langit dan bumi? Ya otomatis lebih sulit. Menciptakan langit dan bumi otomatis lebih sulit daripada menciptakan langit. Menciptakan langit itu lebih sulit lagi. Menciptakan galaksi, menciptakan matahari yang besarnya kurang lebih sekitar 300 kali dari bumi, yang sangat besar sekali, yang setiap hari memberikan cahaya kepada kita di waktu siang. Apakah menciptakan sesuatu yang mati itu lebih sulit daripada menciptakan langit? Otomatis jawabannya ya otomatis tidak. Ya lebih mudah. Jadi ini pertanyaan yang sifatnya itu untuk memberi penegasan bahwa menciptakan kamu yang sudah mati, menghidupkan kamu yang sudah mati itu lebih mudah bagi Allah dibanding dengan menciptakan langit. Kalau langit itu megahnya seperti itu, gitu. Langit tingginya seperti itu, megahnya seperti itu. Itu saja Gusti Allah mampu kok, berkuasa kok. Apalagi cuma hanya sekedar membangkitkan kamu. Berarti seperti itu. Jadi, a'antum asyaddu khalqan. Apakah kalian itu
Asyaddu khalqan, lebih sulit diciptakan, lebih sulit penciptaannya dibanding dengan langit. Ya, otomatis tidak jawabannya. Pasti menciptakan langit itu lebih sulit kan, begitu kan, logikanya kan seperti itu. Tapi bagi Allah tidak ada kata sulit. Bagi Allah itu semuanya sangat mudah karena Allah itu memiliki sifat yang namanya sifat al-qudrah, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mengamalkannya, kita belajar dan berusaha merenungkan kemahakuasaannya Allah. Ya, jangan meragukan kekuasaannya Allah. Menciptakan langit saja itu Allah berkuasa. Langit yang tinggi yang megah itu Allah berkuasa. Apalagi cuma hanya sekedar menghidupkan tulang yang sudah mati ya. Menciptakan langit itu lo bisa, menciptakan matahari itu lo bisa. Masya Allah ya, subhanallah. Nih. Kemudian Allah juga melanjutkan, Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a Allah meninggikan samkaha, bangunannya, fasawwaha lalu menyempurnakannya. Jadi yang meninggikan, yang membuat langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Ai dalam kitab Al-Muyassar wa a'la saqfiha fil hawa. Wa a'la saqfiha, dan atapnya itu lebih tinggi fil hawa, di angkasa. La tafawuta fiha wala futuro. Semuanya seimbang, tidak kurang suatu apapun. Ya, makanya di dalam surat yang disebutkan, ayo lihat sekali lagi, fangdur, lihat sekali lagi, apakah kamu mendapati kekurangan dalam penciptaan Allah? Tidak. Kamu tidak akan mendapati kekurangan dalam penciptaan Allah. Bahkan sekali lagi lihat. Kalau dalam surat yang lain ya, sekali lagi lihat. Lihat sekali lagi. Ayo perhatikan lagi langit itu. Perhatikan lagi bumi itu. Perhatikan lagi. Apakah kamu mendapatkan kekurangan di dalam ciptaan itu? Semuanya dijadikan seimbang oleh Allah. Sempurna semuanya. Jarak misalnya saja ya. Jarak antara bumi sama langit pas. Pas banget. Bumi agar tidak hancur bisa ditempati maka dikasih lapisan-lapisan oleh Allah. Ada ozon, ada atmosfer dan lain sebagainya. Ini tidak mungkin kalau tidak diciptakan oleh zat yang maha berkuasa, tidak mungkin. Membuat seperti itu loh Gusti Allah berkuasa. Apalagi cuma menghidupkan yang mati. Ini cara mengamalkannya ya. Makanya ketika kita melihat langit, kita berusaha mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Subhanallah ya. Subhanallah, Allah yang meninggikannya, begitu hamparan. Kalau siang ya warnanya biru, hamparan biru. Kalau malam, malam gelap gulita dan lain sebagainya. Luasnya sebatas mata memandang. Ya, tak bertepi luasnya, subhanallah. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lah menciptakan seperti itu saja Allah berkuasa. Apalagi cuma sekedar menghidupkan sesuatu yang mati gitu loh. Ya, menjadikan menciptakan itu saja itu Allah berkuasa. Apalagi cuma sekedar menghidupkan yang mati. Wa hudasalailaha wa akhraja duhaha. Wa hudasalailaha, dan Allah menjadikan gelap gulita lailaha, malamnya. Dia menjadikan malamnya itu gelap gulita di langit itu. Jadi langit itu kalau malam itu kan gelap ya. Langit memang kan pada asalnya kalau kita belajar ilmu astronomi itu kan alam raya itu kan sebenarnya kan gelap. Cahaya ada itu kan karena kena sinar matahari atau bintang itu. Ya alam raya itu sebenarnya gelap. Ya alam raya itu sebenarnya gelap. Nah, kenapa kalau siang terang gini? Ya karena terkena pancarannya matahari itu. Makanya disebutkan wa dan dia Allah menjadikan malamnya itu gelap gulita. Coba kalau kita lihat langit kalau malam lah peteng ya, gelap gulita. Wa akhrajatuha, dan menjadikan siangnya terang benderang. Ai fi tafsir al-Muyassar wa azlama lailaha. Wa azlama, dan Allah menjadikan gelap. Wah, peteng. Lailaha, malamnya. Bihuru bisyamsiha, yaitu dengan tenggelamnya matahari. Ketika matahari tenggelam, maka kemudian langit akan menjadi gelap gulita. Sehingga kita butuh penerangan. Ya, makanya Masya Allah, nikmati Gusti Allah ya. Nikmati Gusti Allah tak terhingga. Siang seperti pagi ini kalau kita lihat keluar tuh kan terang benerang ini ya, Masya Allah. Jadi ini, wa abroza naharoha bisyurukiha. Dan Allah menjadikan siangnya itu terang benderang, wa abroza, dan menerangi atau menjadikan terang naharoha, siangnya. Allah menjadikan siangnya itu terang benderang di langit itu ya. Kelihatan semuanya. Misalnya ya, bisyuruki ya, dengan terbitnya matahari. Jadi Allah yang menjadikan semuanya itu.
ya dijadikan berputar sehingga ada siang dan malam. Masya Allah ya, berputar. Bumi ini berputar pada rotasinya, matahari juga berputar juga. Subhanallah, subhanallah. Ini semuanya dirancang Gusti Allah. Ya, bukan terjadi dengan sendirinya, semuanya dirancang oleh Allah. Bumi mengitari matahari dalam 1 tahun sekitar 364 hari ya, 364 hari dalam 1 tahun. Ya, evolusi ya, evolusi apa revolusi namanya itu? Evolusi ya. Itu revolusi selama apa tuh? Selama 364 tahun. Kemudian selain berputar mengelilingi matahari juga bumi ini juga berputar di rotasinya ya, untuk siang dan malamnya itu diputar oleh Allah pas banget 24 jam. 12 jam, 12 jam, subhanallah. Ini semua Allah menjadikan. Lah, menjadikan seperti itu saja itu loh Gusti Allah mampu. Apalagi cuma menghidupkan tulang yang mati gitu loh. Mudah Gusti Allah, sangat mudah. Sangat mudah sekali. Makanya kita syukuri nikmat-nikmatnya Gusti Allah ya. Kita syukuri, kita tangkap kebijaksanaannya Allah dalam menciptakan siang dan malam. Ya, jika siang terus ya tidak ada kehidupan, jika malam terus juga tidak ada kehidupan. Kadang ya siang, kadang ya malam, kadang ya gelap, kadang ya terang. Ya itulah kehidupan di dunia. Ya, itulah kehidupan di dunia. Makanya semua diciptakan oleh Allah serba pas, ya pas semuanya, tidak kurang suatu apapun. Ya. Makanya lihat sekali lagi lihat, kamu tidak akan mendapati kekurangan dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat seperti itu saja itu Allah berkuasa, menjadikan seperti itu saja Allah berkuasa. Apalagi cuma sekedar hanya menghidupkan tulang yang sudah hancur, ringan sekali ya. Manusia itu kan kecil, kecil manusia itu sangat kecil. Coba kalau kita lihat dari satelit lah misalnya ya, dari satelit luar angkasa itu bumi itu kecil, kecil sekali bumi. Apalagi kalau dilihat dari matahari dari galaksi nggak kelihatan bumi itu. Wong, dilihat dari galaksi saja matahari kita cuma kecil sekali. Apalagi benua sangat kecil, dipersempit lagi, pulau sangat kecil, dipersempit lagi kalau cuma hanya sekedar kabupaten kecil sekali, apalagi dipersempit lagi sampai manusia itu sendiri. Sangat kecil sekali manusia itu. Maka tidak layak untuk sombong seperti Raja Fir'aun, tidak layak. Yang tidak percaya dengan akhirat, yang justru menantang utusan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Musa. Hanya Masya Allah ya, luar biasa. Masya Allah. Jadi ini hendaknya kita gunakan ya akal pikiran kita untuk menangkap keagungannya Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini akhirat. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Wal ardo dan bumi ba'da dzalika setelah itu dahaha dihamparkan oleh Allah. Setelah itu bumi, setelah Allah menciptakan langit, maka Allah kemudian menciptakan bumi, dihamparkan. Wal ardo ba'da khalqis sama, dan bumi itu setelah penciptaan langit basatuha dihamparkan oleh Allah. Dihamparkan sehingga kita bisa berjalan, orang bisa bercocok tanam di sawah-sawahnya, bisa dilewati dan lain sebagainya. Saking besarnya bumi itu, saking kecilnya manusia, sehingga kelihatannya itu terhampar. Ya, dalam pandangan kita itu terhampar. Meskipun bumi itu bulat, tetapi ketika kita melihat, ketika kita berada di atasnya, seakan-akan bumi itu terhampar. Itu namanya terhampar, bukan seakan-akan ya terhampar. Bukan kok bumi itu dipahami seperti kue lapis, ya tidak. Ya bumi itu ya bulat itu. Karena kita saking kecilnya di atas sesuatu yang bulat, ya akhirnya ya karena kita kecil sekali maka melihatnya ya hamparan itu. Makanya hamparan itu. Oleh karena itu kita belajar untuk mengingat ketika melihat langit dan hamparan bumi, misalnya dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghamparkan semuanya, Allah yang menciptakan semuanya. Bumi ada sebelum manusia ada, kan begitu toh? Berarti bumi diciptakan sebelum ada manusia, bumi sudah ada. Kita lahir bumi sudah ada, kakek kita lahir bumi sudah ada. Bahkan Nabi Adam sebelum diciptakan bumi sudah ada. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar, kita berusaha untuk banyak bertasbih kepada Allah ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Itu tasbih yang bagus. Kalau tasbih yang biasa ya subhanallah, subhanallah itu sudah bagus. Kemudian Allah melanjutkan wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja, Allah mengeluarkan, memancarkan miha dari bumi tersebut, ma'aha, airnya dipancarkan oleh Allah dari bumi.
Ya, dipancarkan oleh Allah dari bumi. Ada namanya mata air. Ya, mata air disimpan oleh Allah, masya Allah. Jadi bumi itu dirancang oleh Allah sehingga di dalamnya itu bisa menyimpan air. Karena kan tanah di bawahnya tanah itu kan apa itu wedi ya, pasir. Di bawahnya tanah itu pasir. Dan di situ tempat penyimpanannya air sehingga air itu ketika diambil bersih karena sudah disaring otomatis oleh batu-batu, oleh pasir-pasir, oleh tanah itu. Jadi kemudian Allah wa akhraja minha, Allah memancarkan dari bumi tersebut, minha dari bumi tersebut ma'aha airnya, wa mar'aha dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wa auda dalam kitab tafsir Miyasar, wa auda fiha mana wa auda fiha manafi'aha. Wa auda kemudian Allah menyimpan fiha di dalam bumi tersebut manafi'aha, manfaat-manfaatnya banyak sekali. Banyak sekali manfaatnya. Antara lain air disimpan di bumi. Kemudian ketika seperti sekarang ini musim kemarau tidak ada hujan, manusia masih bisa mengambil air karena manusia butuh air. Maha berkuasa Allah, maha bijaksana Allah yang telah menyimpankan air di bumi sehingga bisa diambil. Ya, melalui sumur, bisa melalui apa? Bisa melalui yang lain-lain disimpan oleh Allah di bumi. Ini salah satu di antara manfaatnya bumi itu, tempat untuk menyimpan air. Sehingga manusia bisa mengambil meskipun tidak musim hujan. Sebab kalau musim hujan terus juga tidak ada kehidupan. Kalau musim kemarau terus juga tidak ada kehidupan. Maka Allah menjadikan ada musim hujan, ada musim kemarau. Ya, kalau kita belajar ilmu apa ilmu yang lain tuh kan bumi itu kan agak miring itu untuk mengatur apa itu musim hujan dan musim kemarau. Ini semuanya nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti diciptakan zat yang maha berkuasa, zat yang maha bijaksana, ya zat yang maha teliti, zat yang maha tahu, Allah Subhanahu wa taala. Nih, wa fajjara fiha uyunal ma. Kemudian Allah memancarkan mata air wa ambata fiha, kemudian Allah juga menumbuhkan fiha di dalam bumi tersebut ma apa yang yur'a minan nabat. Apa berbagai tumbuhan yang bisa tumbuh di bumi tersebut. Ya, ada tanahnya, lapisan luar itu tanah. Kalau kita itu ya, bumi itu lapisan luarnya kan tanah, di bawahnya ada pasir, di bawahnya ada macam-macam. Jadi maha bijaksana Allah yang menjadikan lapisan bumi itu ada tanahnya. Sehingga dengan tanah tersebut Allah menumbuhkan. Dengan apa? Dengan air ketika dikasih air. Makanya kalau kita lihat, Masya Allah ya, rumput-rumput itu kering ketika musim kemarau. Coba kalau musim hujan itu ya terkena air itu tumbuh subur semuanya. Menghijau semuanya. Buah-buahan juga seperti itu. Terkena air akhirnya tumbuh dan bisa berbuah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Nah, menciptakan seperti itu loh. Allah itu berkuasa, apalagi cuma menciptakan yang mati. Makanya kita diceritai, kita dikasih tahu oleh Allah seperti ini, kita dikasih nasihat oleh Allah seperti ini agar kita menggunakan pikiran kita. Ya, agar meyakini bahwa menghidupkan tulang yang mati sebagaimana pada ayat sebelumnya itu mudah bagi Allah. Ya, apalagi itu mudah bagi Allah. Allah menciptakan semuanya ini bisa kok, apalagi kemudian cara mengamalkan kita belajar tafakur ya, mentafakuri air dan tumbuh-tumbuhan yang dijadikan oleh Allah bermanfaat. Sebenarnya bukan hanya ini saja, tapi juga Allah menjadikan di bumi ini banyak manfaatnya. Cuman di ayat ini yang disebutkan cuma air sama tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya ya banyak di dalam ayat yang lain tuh bukan hanya itu saja, ya banyak sekali. Cuman di ayat ini yang air sama tumbuh-tumbuhan itu. Makanya kita lihat kekuasaannya Gusti Allah ya, yang memberi manfaat kepada kita semuanya. Wal jibala arsaha. Wal jibala dan gunung-gunung arsaha yang dipancangkan dengan teguh. Ya, gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Dalam uh, Al-Muyassar, tafsir Al-Muyassar, wa asbata fiha al-jibala autadan laha. Wa asbata kemudian Allah teguhkan fiha di bumi tersebut al-jibala gunung, diteguhkan di bumi tersebut gunung autada sebagai tiang pancang laha untuk bumi biar tidak goncang. Makanya dulu itu kalau dalam baca salah satu hadisnya Nabi, pertama kali Allah itu menciptakan bumi. Bumi itu bergoncang. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung, dikasih gunung-gunung oleh Allah. Kemudian bumi itu diam. Malaikat bertanya, apakah ada yang kagum malaikat itu dengan gunung itu kagum?
kagum dengan gunung. Kok bisa ya bumi sebelumnya guncang setelah dikasih gunung oleh Allah kok bisa tenang. Kemudian malaikat tanya, apakah ada yang lebih hebat daripada gunung ya Allah? Oh, ada. Ya. Halunaka asyaddu minal jibal, kalau dalam hadisnya Nabi, apakah ada yang lebih hebat daripada gunung? Oh, ada. Apa itu? Besi. Ya, al-hadid, besi. Ini ada ceritanya dalam hadis itu sampai terakhir ada ya. Jadi gunung ini bisa menjadikan bumi yang sebelumnya guncang itu bisa tidak guncang. Dan kalau kita lihat ya di bumi, andai kata nggak ada gunung, ya itu pasti ya nggak ada kehidupan karena anginnya itu kekuatannya bisa ratusan kilometer per jam, itu bisa hancur semuanya, itu dikasih gunung oleh Allah, dikasih tiang sebagai tiang pancang di sini ya, biar kuat, biar tidak goyah karena inti bumi itu panas sekali, maka panasnya harus dikeluarkan. Ada gunung berapi itu dipanaskan, dikeluarkan oleh Allah. Ya di Indonesia saja ada berapa 60 sekian ya gunung berapi itu. Ada sekitar 300 berapa di seluruh dunia itu yang gunung berapinya itu. Ini adalah sebagai tiang pancang. Jadi kuat. Bumi itu biar kuat. Bumi itu biar tidak goncang. Subhanallah. Ini padahal Rasulullah pada masa itu belum ada loh ya ilmu pengetahuan tentang tentang apa? Tentang ilmu kebumian ini belum ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan seperti ini. Ini nggak mungkin buatan Muhammad. Ini pasti Allah, firman-Nya Gusti Allah. Nggak mungkin buatan Rasulullah Muhammad, nggak mungkin buatan Rasulullah Muhammad. Dari sini saja sudah bisa dilihat. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin, Masya Allah. Allah menjadikan gunung sebagai tiang pancang. Nih, makanya kita berusaha mengingat Allah ya ketika melihat gunung-gunung. Di antara manfaatnya adalah sebagai tiang pancang agar bumi tidak goyang. Kemudian yang terakhir, mata alakum wali amikum. Mata lakum, semua yang diciptakan oleh Allah itu, semuanya mulai dari langit, dari air, dari bumi, dari gunung dan lain sebagainya itu mata lakum, untuk kesenanganmu manusia. Untukmu manusia, bukan untukku, bukan untuk Gusti Allah. Untukmu manusia. Masya Allah. Untukmu ya, untukmu manusia. Bukan untukku, untukmu, untuk kesenanganmu. Sehingga kamu bisa nyaman di atas bumi, kamu bisa tenang di atas bumi, kamu bisa bekerja, kamu bisa makan, kamu bisa minum, kamu bisa menghirup udara segar, kamu bisa bercocok tanam, kamu bisa minum yang kamu butuhkan. Mataan lakum, untuk kamu, wali amikum, dan untuk binatang-binatang ternak kamu. Ay khalaqa subhanahu kulla hadhihi ni'am. Artinya dalam kitab Al-Musyar, Allah menciptakan semua nikmat-nikmat ini yang tadi sudah disebutkan, manfaatun lakum, ada manfaatnya lakum untuk kalian, wali amikum, dan untuk ternak-ternak kalian. Kemudian disebutkan inna i'adata khalqikum, sungguh menciptakan kalian semuanya, menghidupkan kalian semuanya yaumal kiamati, pada hari kiamat, ahwanu, lebih mudah, lebih ringan Allah bagi Allah min khalqi hadil asya, dibanding dengan menciptakan semuanya ini. Menciptakan, mengembalikan kamu dari mati lo mudah bagi Allah ya dibanding dengan apa yang diceritakan oleh Allah tadi. Wa kullahu wa kullihi, dan semuanya Allahi, uh, untuk Allah Subhanahu wa taala, hayyinun yasirun, mudah dan ringan, ringan dan mudah, sangat mudah bagi Allah, sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita hindari sifatnya Firaun ya, yang tidak menggunakan akalnya, dia sombong, tidak melihat semuanya ini ya, matanya buta, telinganya tuli dan lain sebagainya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas Agung yang bisa saya jelaskan, Mas Agung. Sudah waktunya sudah jam sekian. Saya kembalikan lagi pada Mas Agung. Ya, matur sangat Ustaz atas pemaparan dari tafsir Muyassar dan tafsir amali dari Al-Quran surah An-Nazi'at ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-33 ini. Mohon jazakallahu khair. Mungkin ada dari hadirin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan atau menanyakan hal yang lain. Monggo, silakan. Kalau kita betul-betul membaca Al-Quran dengan maknanya, bahkan dengan tafsirnya begini, rasanya senang sekali, guys. Jadi Nggih. ingin mungkin tidak bisa disampaikan dengan kata ya nikmatnya.
seperti ini nggih. Nuwun sangat atas bimbingannya Ustaz. Dan semoga bisa istiqomah Amin, amin. untuk melanjutkan kajian ini. Kalau monggo Pak Badrus nih. Oke, Ma- terima kasih. Nggih, nggih. Assalamualaikum, Ustaz Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun materinya membuka apa logika-logika salah yang selama ini ada gitu, terkait mengenali Allah. Ini Ustaz, kita ini sudah ya puluhan tahun lah hidup di dunia itu. Terus juga sudah menempuh pendidikan begitu ya. Sebetulnya rasional-rasional itu, logika-logika itu kan harusnya lebih mudah dibangun untuk membentuk ketakutan kita kepada Allah tadi ya Ustadz, yang Ustadz sampaikan ya. Manusia yang takut agar kita bisa menangkap peringatan Allah itu. Nah, kadangkala ya kembang kempis Ustadz, pas lagi kajian begini gitu mengiyakan gitu nggih, Ustadz. Nanti kalau pas agak jauh dari kajian, lama nggak ikut kajian gitu ya, muncul lagi lah logika-logika yang kadang harusnya sih nggak boleh muncul, tapi lewat dalam pikiran-pikiran kita, sehingga ketakutan kepada Allah itu juga kadang nggak muncul karena ada logika-logika yang salah itu. Mohon mungkin ada tips mungkin gitu Ustaz, untuk bagaimana menjaga perasaan takut kepada Allah ini dengan tantangan logika-logika kita itu. Gitu, Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Eh, apa ya? Memang kadang iman itu kadang ya tambah, kadang ya kurang ya. Kalau kita mendengar nasihat itu seakan-akan benar-benar kalau kalau jauh dari nasihat, jauh dari majelis ilmu kadang-kadang kita berkurang. Saya teringat dengan suatu ketika ada sahabat. Ini mungkin bisa diambil ibrah ya pelajaran ya. Suatu ketika itu ada sahabat itu mengeluh kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya itu ya Abu Bakar. Ketika mendengarkan ujangan dari Rasulullah ketika dekat itu, saya itu senang, saya syukur kepada Allah, saya takut pada Allah. Tapi ketika tidak mendengar nasihat, saya itu nggak ingat Allah sebagaimana yang tadi ditanyakan tadi. Kata Abu Bakar apa? Saya juga seperti itu. Ayo saya tanya sama Kanjeng Nabi. Kemudian mereka tanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana ya Rasul? Jawabnya Rasulullah, ya itulah caranya bagaimana. Ya sering-seringlah untuk mendatangi majelis ilmu, sering-seringlah untuk mendatangi majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada akhirat. Dan ya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita syukuri. Itu mungkin Mas Agung ya, itu biasalah ya, bukan hanya kita saja, bahkan sekelas sahabat yang tadi saya ceritakan juga seperti itu gitu ya. Makanya kalau kita takut ya berarti itu adalah karunia dari Allah, kita rahmat dari Allah. Tipsnya salah satunya ya kita sering-sering untuk membaca Al-Quran ya, sering-sering baca Al-Quran, kemudian juga memahami, bukan hanya dibaca ya, berusaha untuk dipahami, berusaha untuk diamalkan, dan juga mendatangi majelis-majelis. Mas Agung. Iya, matur nuwun sangat. Monggo Pak Badrus, apa ada tanggapan? Oke, oke, matur nuwun sangat, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi memang harus selalu berusaha untuk datang ke majelis ilmu, gitu, Ustaz. Nggih, nggih. Satu lagi, Ustaz. Ini masalah perasaan. Kalau perasaan lewat kuburan, takut hantu, itu kok begitu mencekam gitu ya, sampai bulu kuduk gitu terasa gitu ya. Deg-degannya itu ya terasa. Tapi kok takut sama Allah itu kok tidak seperti itu ya, Ustaz ya. Apa yang salah gitu? Mohon masukannya, Ustaz. Ya, kalau takut kepada Allah itu dalam dalam hati ya, dalam hati. Jadi orang kalau takut itu pasti berharap. Makanya rojak sama khauf itu seimbang. Rojak itu harapan, khauf itu takut. Orang itu semakin takut maka akan semakin berharap. Misalnya kita ketika berada di lautan, ada angin kencang, kita kan takut sekali, pasti berharap diselamatkan oleh Allah. Misalnya ketika kita menghadapi sesuatu yang menghimpit, ya, itu kan takutnya luar biasa. Itu pasti berharap agar kita diselamatkan oleh Allah. Semakin tinggi takut seseorang, maka harapannya juga semakin tinggi. Pasti itu. Jadi ada kolong, ada meja, ibaratnya seperti itu. Ada kolong pasti ada meja, ada takut pasti ada harapan.
Ada takut pasti ada harapan. Berharap diberi pertolongan oleh Allah. Terkait masalah hantu tadi, saya teringat ada seorang ulama itu, ini saya cerita saja ya, saya cerita saja. Ada seorang ulama itu uh, Syekh Hadratus Syekh Abdul Hasan Al-Asyadzili radhiyallahu anhu kalau tidak salah itu. Suatu ketika itu pernah ketika lewat hutan itu ingat kepada Allahnya luar biasa. Maka ketika sholat itu didatangi oleh harimau. Dalam dada, dalam hatinya Hadratus Syekh Abdul Hasan Al-Asyadzili sama sekali tidak ada rasa takut. Pada waktu itu saya tidak takut sama sekali, cerita beliau. Tidak takut sama sekali. Jadi tetap sholatnya khusyuk karena hatinya penuh dengan Allah. Khusyuk sekali. Harimau tadi itu duduk di sampingnya, tidak menerkam sama sekali, tidak mengganggu sama sekali. Ya, sampai kemudian salam selesai harimau tadi pergi. Kemudian Hadratus Syabul Hasan Al-Asyadzili ini melanjutkan perjalanan lagi, lewat hutan lagi, dan sholat maghrib. Pada saat itu beliau menjelaskan, sebelum jadi syekh ya, beliau menjelaskan, pada waktu itu saya sholat tidak ingat Allah. Ya, hati saya jarang ingat Allah, tidak ingat Allah sama sekali. Jarang ingat Allah. Ketika saya sholat, ada angin. Ngung, saya takut sekali. Saya takut. Ya, padahal bukan harimau angin, hanya sekedar angin suara saja. Takut saya sekali. Kenapa saya takut? Saya renungkan, kata Hadratus Syabul Hasan Al-Asyadzili setelah sholat itu. Kenapa saya takut dengan angin ya? Padahal suara itu kan hanya suara angin. Tapi dalam hati saya kok macam-macam ya, pikirannya kok macam-macam. Pikiran habis itu kalau orang takut. Kalau orang takut kan seperti itu ya. Gelontang saja itu sudah curiga padahal kucing mancal mancaliku ya. Kadang-kadang seperti itu. Karena takut. Kata Hadratus Syabul Hasan Al-Asyadzili seperti itu. Kenapa? Saya kok takut? Ternyata jawabannya cuma satu. Karena saya tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak ingat bahwa yang memberi madharat dan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat yang memberi manfaat dan madharat adalah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak takut ya insyaallah ya. Ini tips ya, saya sendiri juga belajar dan berusaha, sama-sama belajar dan berusaha. Jadi kuncinya kita belajar untuk pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis bismillah, ora ono sing bahayani kejaba mung Gusti Allah. Ora ono sing datang ni madharat kejaba mung Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Tayaqqon alla dharra wala nafya wala mani'a wala mu'tiya huwa illa huwa. Yakini tidak ada yang beri madharat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena madharat itu ya Allah yang menjadikan, ya dalam hadis Nabi kan seperti itu. Anda semua manusia ayajtamiu ayyanfa ayyadurruka wala yadurruka illa qad katabahu alaika. Andai kata semua manusia hendak memberi madharat kepadamu, sekali-kali mereka tidak akan bisa memberi madharat kepadamu kecuali kalau kamu dapat madharat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Nabi seperti itu. Jadi yakini saja bahwa hantu itu tidak memberi madharat itu saja ya. Kalau takut ya semua bulu kuduk juga berdiri ya. Saya sendiri juga tidak ada jaminan kalau disuruh misalnya kayak dokter di kamar mayat sendirian malam-malam kemudian deklodean juga tidak ada jaminan saya untuk tidak lari. Maksudnya ya kita belajar lah ya, kita berusaha untuk mengurangi rasa takut dengan apa? Dengan banyak mengingat Allah tadi itu, bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan madharat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan dijadikan tenang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Agung. Iya baik, matur nuwun. Matur nuwun Ustaz penjelasannya. Iya, matur nuwun terus atas pertanyaannya. Iya, ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Dokter Sony. Matur nuwun pertanyaannya dokter. Mohon tanya Ustadz, kadang kita juga ada sedikit rasa takut sama senior. Maksudnya takut kepada senior gitu. Apakah atau atasan gitu. Apakah itu termasuk mendatangkan tandingan untuk takut kepada Allah? Kemudian bagaimana cara terbaik dalam mengelola rasa takut? Monggo Ustaz. Gini ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu kita diperintah oleh Allah untuk belajar lebih takut Allah dibanding dengan yang lainnya. Itu dalam Al-Quran itu saya lupa ya ayatnya karena memang saya nggak hafal Al-Quran, tapi ada itu uh, asyad, istilahnya Allah itu harus lebih ditakuti, berarti seperti itu. Dalam Al-Quran seperti itu ya, kita belajar meskipun juga ya ya takut itu biasalah ya, takut itu adalah manusiawi, tapi kita bagaimana belajar untuk mengelola rasa takut kepada manusia itu, jangan sampai rasa takut itu menjadikan kita apa ya menduhargai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kadar keimanan kita
uh, juga fluktuatif ya, kadang tambah, kadang kurang dan lain sebagainya. Ya kita belajar untuk tidak takut itu saja, wis pokoknya ridho bisyai ridho bima yutawallatu minhu, ridho pada sesuatu ya ridho menanggung akibatnya, kita saja sudah. Ya kita belajar untuk mengelola hati lah ya, mengelola hati untuk tidak takut dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu kalau melihat bahwa rasa takut itu ujian, walanab luwanakum bisyai minal khaufi, sungguh kami akan menguji kepada kalian khauf, ya khauf dalam ayat yang kedua, walanab luwanakum bisyai minal khaufi. Jadi Allah akan menguji kita dengan khauf. Saja nih khauf yang ada dalam diri kita. Ketika kita takut atasan itu saja ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah benarnya itu. Makanya walanab luwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat. Fabasyiris sabirin, ini perintahnya Gusti Allah. Fabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau sabar. Fabasyiris sabirin. Alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau terjadi musibah, misalnya kita dimarahi oleh atasan, kita dicaci maki dan lain sebagainya, ya itu adalah sudah innalillahi, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, semuanya Allah yang memutuskan itu saja. Jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita belajar untuk tidak takut ya, belajar untuk tidak takut kepada manusia meskipun kita belum bisa steril ya, meskipun kita belum bisa steril. Tapi sebenarnya tuh takut itu dalam hati kok Mas Agung. Sebenarnya takut itu dalam hati kok. Meskipun kita takut kalau jatahnya dipecat jadi pecat, misalnya seperti itu ya. Meskipun kita nggak takut kalau nggak dipecat, karena takut itu dalam hati tempatnya itu. Ya, khauf itu bukan di lahir ya, bukan di lahir. Lahir itu hanya sekedar apa ya, hanya sekedar uh, mengekspresikan apa yang ada dalam hati. Ya sama seperti yang dulu pernah saya jelaskan ya. Ketika orang marah, itu sebenarnya yang marah itu bukan wajahnya, tapi yang marah adalah hatinya. Ketika orang itu menangis, sebenarnya yang menangis bukan matanya, tapi yang menangis adalah hatinya. Sebenarnya orang itu tertawa, yang tertawa bukan bukan apa itu mulutnya ya, tapi yang tertawa adalah hatinya. Karena gembira hatinya, mulutnya tertawa. Begitu juga dengan takut. Ketika hati takut itu kadang-kadang mempengaruhi sikap kita ya. Kalau hati kita nggak takut, insya Allah nggak akan mempengaruhi. Tenang ya. Meskipun kita takut ataupun tenang ya, kalau jatahnya kita misalnya dimarahi sama atasan ya, karena kesalahan kita mungkin ya, ya tetap saja kita kena marahnya. Meskipun kita nggak takut juga seperti itu. Berarti seperti itulah. Takut atau nggak takut, jatahnya untuk marah, untuk marah. Belajar untuk tidak takut itu saja. Ini saya juga teringat dulu itu Mas Agung. Saya pernah juga, tapi saya memang belajar ya, masih belajar. Belajar tidak takut pada atasan. Jadi saya belajar untuk bekerja, belajar untuk apa ya, belajar untuk dalam rangka menjalankan perintahnya Gusti Allah, karena saya bawahan, saya harus menjalankan perintah dari atasan ya. Wa ulul amri minkum, taati Allah, taati Rasul, dan taati ulul amri, pemimpin kamu di dunia ini taati. Misalnya kalau saya ya berarti ketua ketua apa itu perguruan tingginya ya, itu yang harus ditaati. Jadi niat saya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena taat kepada atasan tuh diperintah oleh Allah ya, diperintah oleh Allah. Diperintah, sekali lagi diperintah oleh Allah. Bawahan wajib taat kepada atasan. Itu adalah perintah agama ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Termasuk dalam hadisnya Nabi. Meskipun pimpinanmu adalah seorang budak hitam, wajib kamu taati. Meskipun budak hitam. Meskipun orang yang tidak punya, dalam hadisnya Nabi itu wajib kamu taati. Ini. Jadi kita mentaati pemimpin dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita belajar takut kepada Allah, tidak apa itu, belajar untuk tidak takut kepada pemimpin kita. Nah, saat itu saya itu pernah ya dimarahi juga ya, tapi saya nggak takut memang ya, karena memang itu salah saya. Saya nggak takut, saya tetap saya hadapi. Apapun resikonya akan saya tanggung ya, karena memang itu kesalahan saya waktu itu. Ini saya cerita saja ya, saya cerita. Kemudian saya dimarahi betul saya, bahkan diancam untuk waktu itu ya, saya teringat tuh diancam ya, bukan diancam ya, istilahnya unggat-unggat lah, unggat-unggat. Kamu dulu saya gini-gini kan untuk begini, tapi kenapa begini? Hanya saya jawab dengan jujur, Iya Prof, saya yang salah Prof. Maaf saya Prof, saya yang salah. Saya siap untuk menerima hukumannya. Tapi justru dengan kata-kata seperti itu, malah atasan saya malah terenyuh ya. Ya sudah kalau begitu kamu saya bebaskan untuk hari Jumat sama Sabtu, untuk bebas kamu gunakan apa saja nggak apa-apa sudah. Akhirnya malah malah terenyuh hati profesor, hati
kepalanya. Ketika kita mau mengakui kesalahan, kita mau mengakui kekurangan kita, justru malah menjadikan hati atasan kita malah luluh. Itu mungkin ya salah satu di antara mengurangi takut, jangan takut, hadapi saja. Dan otomatis dengan kejujuran ya, yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa untuk menjadikan orang yang sebelumnya itu marah kemudian jadi lembut. Allah berkuasa. Dengan cara apa? Ya kita belajar untuk tawadhu tadi itu, mengakui kesalahan, kemudian ya minta maaf dan lain sebagainya. Tapi ya begitu ya, hati belajar untuk takut kepada Allah, kita jalankan semuanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Agung dari saya, Mas Agung. Baik, matur nuwun sangat Ustaz atas jawabannya. Mungkin kalau boleh terakhir nih Ustaz, apa ada dari hadirin yang lain? Ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Iya. Nah, mengenai tadi ada satu ayat bahwa setelah langit diciptakan kemudian bumi dihamparkan gitu nih. Dan beberapa ayat yang lain tentang bumi yang dihamparkan. Nah, itu di saudara-saudara kita kan ada yang berpendapat bahwa dari ayat itu kemudian diyakini bahwa bumi itu dihamparkan begitu. Kue Bumi lapis. datar gitu. Iya. Ya. Dan mungkin kalau dari ilmu geografi, ilmu astronomi ya memang jelas bahwa bumi itu uh, bulat gitu. Apakah ada pertentangan dari uh, apa Al-Quran dengan ilmu pengetahuan gitu, Ustaz? Ataukah bagaimana? Kalau dari seperti yang dari Gus Bahang ya Ustaz, itu beberapa kalimat dari Al-Quran itu sebenarnya seperti apa yang kamu lihat saja begitu dalam hamparannya. Begitu. Ya Apakah itu betul, betul seperti itu. itu gitu? Gimana tuh, Nun? Betul, betul. Betul itu Mas Agung. Itu betul. Jadi dalam pandangan kita kan terhampar ya. Dalam pandangan kita terhampar. Sebenarnya itu tidak kontradiksi kok. Saking besarnya bumi itu, saking kecilnya kita gitu loh. Jadi saking besarnya bumi, saking kecilnya kita, sehingga kita melihatnya itu terhampar. Apalagi bumi kan ada gravitasi ya, sehingga semuanya ya itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saya kira ya hamparan ini kan ya ketika kita melihat kan hamparan itu kelihatan hamparan. Kodok-kodok ini loh Mas Agung. Ini saya itu lagi Mas Agung. Kalau Mas Agung ditanya bumi ini yang punya siapa Mas Agung bumi ini? Gusti Allah kan ya. Tapi ketika ditanya, lah tanah yang kamu tempati itu tanahnya siapa? Lah tanah kita katanya bumi tanahnya Allah. Jadi pandangan kita itu loh. Pandangan kita ketika kita melihat itu ya terhampar itu. Bukan berarti itu kontradiksi dengan bumi bulat tidak. Nah, kalau kue lapis malah lucu Mas Agung. Piye nek kue lapis malah ya sama sekali ya sama sekali salah itu bukan hanya salah ya salah sekali 100% salah. Bagaimana kalau kue lapis ya? Bagaimana ya sama sekali dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi kebenaran dan lain sebagainya. Makanya penafsiran Al-Qur'an ya harus seperti itu. Jadi hamparan di sini ya maksudnya ya benar tadi jauhnya Gus Bah tadi ya pandangan kita kan memang terhampar itu karena memang kan saking besarnya bumi, saking kecilnya manusia itu sehingga seakan-akan terhampar pandangan mata. Kalau kita coba kalau kita di lautan ya, kalau kita naik kapal laut dulu saya naik kapal laut ketika haji Mas Agung. Jadi kalau melihat kemana-mana itu ya yes itu. Jadi nggak ada ujungnya, ya ujungnya ya langit. Jadi melihat ujung ya langit, ke sana ya langit, ujungnya sebenarnya langit. Ini menandakan bahwa bumi itu bulat itu loh. Dan itu semuanya kan terhampar itu. Semuanya terhampar. Itu mungkin dari saya Mas Agung ya. Dan mohon maaf saya kalau menjawab jika salah, saya mohon maaf jika benar semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang pertanyaan ya sebisanya saya jawab ya, sebisanya saya jawab. Baik, betul Nun, saya. Dulu haji masih pakai kapal gitu, Ustaz? Saya kapal 3 kali Mas Agung, kapal. Masya Allah. dua Tahun hari, berapa gitu? 2 hari, 2 hari satu, 2 hari 2 malam kalau saya tidak salah itu. Tahun berapa gitu? Tahun 97, 99 sama 2000. Masya Allah. Naik kapal sama Mas Agung, jadi berhari-hari di atas kapal itu melihat bukan hamparan bumi Mas Agung, hamparan laut, hamparan air, nggak bertepi. Jadi semuanya kayak banyu tok, nggak ada pulaunya, nggak bertepi. Masya Allah itu keagungannya Gusti Allah ya, keagungannya Gusti Allah, Masya Allah. Iya, betul Ustaz. Karena waktu juga mungkin kita harus akhiri kajian pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita terima dapat menjadi ilmu yang barokah dan manfaat dan dapat kita terapkan dalam keseharian kita pribadi
keluarga kita maupun masyarakat kita. Insyaallah. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa. Mohon dapat memimpin doa Ustaz bila berkenan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.